Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ba'du. Para shaimin dan shaimat yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan karakteristik sahabat Rasulullah SAW yang sebelumnya kita sudah mendapatkan 4 nama itu luar biasa: Mus'ab bin Umair, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah, dan saat ini nama yang kelima yaitu Abdullah bin Umar. Dia adalah sosok yang tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah berkat tempaan dari ayahnya Umar bin Khattab. Sewaktu telah berada di puncak usianya yang tinggi, ia berbicara, "Laqad ba'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama nakastu wala badaltu ila yaumi hadza wa ma bay'tu sahiba fitnatin wala aiqadtu mu'minan min marqadi." Saya telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampai saat ini saya tak pernah membelot, berkhianat atau mangkir janji, dan saya tidak pernah berbaiat kepada pengobar fitnah dan tidak pula membangunkan orang mukmin dari tidur-tidurnya. Dalam kalimat di atas tersimpul secara ringkas tapi padat kehidupan seorang laki-laki soleh yang lanjut usia melebihi dari 80 tahun dan telah memulai hubungannya dengan Rasulullah dan agama Islam sejak usia 13 tahun, yaitu ketika ia ingin menyertai ayahandanya Umar bin Khattab dalam perang Badar dengan harapan akan beroleh tempat dalam deretan para pejuang kalau tidak ditolak oleh Rasulullah disebabkan usianya yang masih terlalu muda. Semenjak saat itu, bahkan sebelumnya lagi, yakni ketika ia menyertai ayahandanya hijrah ke Madinah, hubungan anak yang cepat matang kepribadiannya itu dengan Rasulullah dan agama Islam telah mulai terjalin. Dan semenjak hari itu sampai saat ia menemui Allah, yakni setelah ia mencapai usia 85 tahun, akan kita dapatilah ia sebagaimana adanya seorang yang tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan tak hendak bergeser dari pendiriannya walau agak seujung rambut, serta tak hendak menyimpang dari baiat yang telah diikrarkan atau melanggar janji yang telah diperbuatnya. Keistimewaan yang memikat perhatian kita terhadap Abdullah bin Umar ini tidak sedikit. Ilmunya, kerendahan hatinya, kebulatan tekad dan keteguhan pendiriannya, kedermawanan dan kesolehan, ketekunan dalam beribadah, serta berpegang teguhnya kepada contoh yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sifat dan keutamaan itu telah berjasa dalam menempa kepribadian yang luar biasa dan kehidupan yang suci dan benar, yakni pada Abdullah bin Umar. Dipelajarinya dari bapaknya Umar bin Khattab berbagai macam kebaikan, dan bersama bapaknya itu ia mempelajari dari Rasulullah semua macam kebaikan. Sebagaimana bapaknya, ia pun telah berhasil mencapai keimanan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu, kesetiaannya mengikuti jejak Rasulullah merupakan sesuatu hal yang
menakjubkan. Diperingatkannya apa kiranya dilakukan oleh Rasulullah mengenai suatu urusan, maka ditirunya secara cermat dan teliti. Misalnya, Rasulullah SAW pernah melakukan sholat di suatu tempat, maka Ibnu Umar pun melakukannya pula di tempat itu. Di tempat lain umpamanya Rasulullah pernah berdoa sambil berdiri, maka Ibnu Umar berdoa di tempat itu sambil berdiri pula. Di sana Rasulullah pernah berdoa sambil duduk, maka Ibnu Umar pun melakukan hal yang sama. Di sini, di jalan ini Rasulullah pernah turun dari punggung ontanya pada suatu hari dan melakukan sholat 2 rakaat, maka Ibnu Umar pun tak hendak ketinggalan melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jika dalam perjalanannya ia kebetulan melihat sesuatu yang dilewati di daerah itu dan tempat itu, maka ia pun melakukan hal yang sama yang pernah ia lihat dari Rasulullah SAW. Bahkan ia tak akan lupa bahwa unta tunggangan Rasulullah berputar 2 kali di suatu tempat di kota Mekah sebelum Rasulullah turun dari atasnya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Walaupun barangkali unta itu berkeliling dengan suatu maksud untuk mencari tempat baginya yang cocok untuk bersimpuh nanti. Tapi Abdullah ibnu Umar baru saja sampai di tempat itu, ia segera membawa untanya berputar 2 kali, kemudian baru bersimpuh, dan setelah itu ia sholat 2 rakaat. Yang sama persis seperti yang pernah ia saksikan sesuai dengan perbuatan Rasulullah yang telah berlalu. Kesetiaannya yang amat sangat dalam mengikuti jejak langkah Rasulullah ini telah mengundang pujian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai ia mengatakan, tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat-tempat pemberhentiannya sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar. Sungguh, usia lanjutnya yang dipenuhi berkah itu telah dijalani untuk membuktikan kecintaan yang mendalam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pernah terjadi suatu masa kaum muslimin yang solehnya berdoa, ya Allah, lanjutkanlah kiranya usia Ibnu Umar sebagaimana Allah melanjutkan usiaku, agar aku dapat mengikuti jejak langkahnya, karena aku tidak mengetahui seorang pun yang menghirup dari sumber pertama selain Abdullah ibnu Umar. Dan karena kegemarannya yang kuat, tak pernah luntur dalam mengikuti sunnah dan jejak Rasulullah, maka Ibnu Umar bersikap hati-hati dalam menyampaikan hadis dari Rasulullah. Ia tak hendak menyampaikan sesuatu hadis daripadanya kecuali ia ingat seluruh kata-kata Rasulullah. Orang-orang yang semasa dengannya mengatakan tak seorang pun di antara sahabat Rasulullah yang lebih berhati-hati agar tak terselip atau terkurangi sehuruf dalam menyampaikan hadis Rasulullah sebagaimana halnya Abdullah bin Umar. Demikian pula dalam berfatwa, ia amat berhati-hati dan lebih suka menjaga diri. Pada suatu hari seorang penanya datang kepadanya untuk meminta fatwa. Dan setelah orang itu memajukan pertanyaan, Ibnu Umar menjawab, saya tidak tahu tentang masalah yang Anda tanyakan. Orang itu berlalulah, dan baru beberapa langkah ia meninggalkan. Ibnu Umar bertepuk tangan seraya berkata dalam hatinya, Ibnu Umar ditanya orang tentang yang tidak diketahuinya, maka dijawabnya ia tidak tahu. Ia tidak hendak berijtihad untuk memberi fatwa karena takut akan berbuat kesalahan. Dan walaupun pola hidupnya mengikuti ajaran dari suatu agama besar yang menyediakan suatu pahala bagi orang-orang yang bersalah dan 2 pahala bagi yang benar hasil ijtihadnya, tetapi demi menghindari berbuat dosa menyebabkan ia tidak berani untuk berfatwa. Juga ia menghindarkan diri dari jabatan qadhi atau kehakiman.
Padahal jabatan itu merupakan jabatan tertinggi di antara jabatan kenegaraan dan kemasyarakatan. Di samping menjamin pemasukan keuangan, diperolehnya pengaruh dan kemuliaan. Apa perlunya pengaruh, kekayaan dan kemuliaan bagi Ibnu Umar? Pada suatu hari Khalifah Utsman radhiyallahu an memanggilnya dan meminta kesediaannya untuk memegang jabatan kehakiman. Tetapi Ibnu Umar menolaknya. Utsman mendesaknya juga, tetapi Ibnu Umar bersikeras atas penolakannya. Apa Anda tak hendak mentaati perintahku? Tanya Utsman. Sama sekali tidak. Hanya saya dengar para hakim itu ada 3 macam. Pertama, hakim yang mengadili tanpa ilmu, maka ia dalam neraka. Kedua, yang mengadili berdasarkan nafsu, maka ia juga dalam neraka. Dan ketiga, yang berijtihad sedang hasil ijtihadnya betul, maka ia dalam keadaan berimbang. Tidak dosa, tidak pula beroleh pahala. Dan saya atas nama Allah memohon kepada Anda agar saya dibebaskan dari jabatan yang mempunyai resiko seperti itu. Khalifah Utsman menerima keberatan itu setelah mendapatkan jaminan bahwa ia tidak akan menyampaikan hal itu kepada siapapun, karena takut nanti tidak ada yang mau jadi hakim. Sebabnya Utsman sadar sepenuhnya kedudukan Ibnu Umar dalam hati masyarakat. Karena jika orang yang takwa lagi soleh itu mengetahui keberatan Ibnu Umar menerima jabatan tersebut, pastilah mereka akan mengikuti langkah Ibnu Umar. Sehingga khalifah tak akan menemukan seorang bertakwa yang siap menjadi seorang qadhi atau hakim. Mungkin pendirian Abdullah bin Umar ini tampaknya sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi tidaklah demikian. Ibnu Umar tidak akan menolak jabatan tersebut apabila tidak ada lagi orang yang pantas menduduki jabatan itu. Karena masih banyak di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang soleh dan warok yang juga pantas memegang jabatan kehakiman dan mampu memberikan fatwa secara praktis, maka ia menolaknya. Maka penolakan itu tidaklah akan menyebabkan lowongnya kursi jabatan qadhi yang telah ditunjuk oleh Amirul Mukminin. Telah tertanam dalam kehidupan Ibnu Umar untuk selalu membina dan meningkatkan diri agar lebih sempurna dalam kegiatan dan ibadahnya kepada Allah SWT. Apalagi bila dikaji kehidupan agama Islam waktu itu, ternyata bahwa dunia telah terbuka pintunya bagi kaum muslimin. Harta kekayaan sudah melimpah ruah, pangkat dan kedudukan diperlukan banyak bertambah. Daya tarik harta kedudukan itu telah merangsang dan mempesona hati seorang beriman, menyebabkan bangkitnya sebagian sahabat Rasulullah, diantaranya Ibnu Umar, mengibarkan bendera perlawanan terhadap rangsangan godaan jabatan dan kedudukan itu. Caranya ialah dengan menyediakan diri sebagai contoh teladan yang zuhud dan kesolihan, menjauhi kedudukan tinggi, mengatasi fitnah dan godaan. Boleh dikata bahwa Ibnu Umar adalah penyerta malam. Diisinya malam-malam dengan melakukan sholat, atau kawan dini hari yang dipakainya untuk menangis dan memohon diampuni Allah. Di waktu remajanya, ia tak pernah bermimpi. Ia pernah bermimpi yang oleh Rasulullah ditakbirkan bahwa Qiyamul Lail itu nantinya akan menjadi campuran tumpuan cita Ibnu Umar, tempat tersangkutnya kesenangan dan kebahagiaan. Nah, marilah kita dengarkan ceritanya tentang mimpinya itu. Di masa Rasulullah SAW, saya bermimpi seolah-olah di tanganku ada selembar kain beludru. Tempat di mana saja saya ingini di surga, maka beludru itu akan menerbangkanku kemana saja.
Lalu nampak pula dua orang yang mendatangiku dan membawaku ke neraka. Tetapi seorang malaikat menghadang mereka, katanya, jangan ganggu. Maka kedua orang itu pun meluangkan jalan bagiku. Oleh Hafsah, yaitu saudaraku, mimpi itu diceritakannya kepada Rasulullah. Ni'mar rajulu Abdullah laukana yusalli minal laili fayuksir. Akan menjadi laki-laki yang paling utama, wahai Abdullah, andainya ia sering sholat malam dan banyak melakukannya. Maka semenjak itu ia sampai pulang dipanggil Allah. Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, baik di waktu ia mukim maupun ketika sedang musafir. Yang dilakukannya ialah sholat, membaca Al-Quran, berzikir, menyebut nama Allah. Dan yang sangat menyerupai ayahnya ialah air matanya bercucuran ketika mendengar ayat-ayat peringatan dari Al-Quran. Berkata Ubaid bin Umar, pada suatu hari saya bacakan ayat berikut kepada Umar, yaitu surah An-Nisa. Berkata, pada suatu hari ketika duduk di antara kawan-kawannya, saya ulangi lagi, maka Ibnu Umar pun menangis hingga janggutnya basah oleh air mata. Pada suatu hari ketika ia duduk di antara kawan-kawannya lalu membaca surah Al-Mutaffifin ayat 1-6, terus saja ia mengulang-ulang ayat. Ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin, yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin, sedang air matanya bersamaan dengan itu mengucur bagai hujan deras. Hingga akhirnya ia jatuh disebabkan duka dan banyak menangis itu. Kemurahan dan sifat zuhud dan warok bekerja sama pada suatu hari pada dirinya dalam suatu paduan seni yang agung membentuk corak kepribadian yang mengagumkan pada diri manusia yang besar ini. Ia memberi karena ia seorang pemurah. Yang diberikan ialah barang halal karena ia seorang warok yang soleh. Dan ia tak peduli apakah kemurahannya itu akan menyebabkannya miskin karena ia zahid. Tidak ada minat terhadap dunia. Ibnu Umar termasuk orang yang hidup makmur dan berpenghasilan besar. Ia adalah seorang saudagar yang jujur dan berhasil dalam sebagian besar dari kehidupannya. Di samping itu gajinya dari Baitul Mal tidak sedikit, tapi tunjangan itu tidak sedikit pun disimpannya untuk dirinya, tetapi dibagi-baginya banyak-banyaknya kepada orang miskin yang kemalangan dan minta-minta. Ayyub bin Wa'il Ar-Rashibi pernah menceritakan kepada kita salah satu contoh kedermawanannya Ibnu Umar. Pada suatu hari Ibnu Umar menerima uang sebanyak 4.000 dirham dan sehelai baju dingin. Pada hari berikutnya, Ibnu Wa'il melihatnya di pasar sedang membeli makanan untuk hewan tunggangannya secara berhutang. Maka pergilah Ibnu Wa'il mendapatkan keluarganya dan tanyanya, bukankah kemarin Abdurrahman, maksudnya Ibnu Umar, bukankah kemarin Abu Abdurrahman, maksudnya Ibnu Umar, menerima kiriman 4.000 dirham dan sehelai baju dingin? Benar, ujar mereka. Kata Ibnu Wa'il, saya lihat ia tadi di pasar membeli makanan untuk hewan tunggangannya dan tidak punya uang untuk membayarnya, ujar mereka. Tidak sampai malam hari, uang itu telah habis dibagi-bagikannya. Mengenai baju dingin, mula-mula dipakainya, lalu ia pergi keluar, tapi ketika kembali baju itu sudah tidak kelihatan lagi. Dan ketika kami tanyakan jawabnya, baju itu telah diberikannya kepada seorang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para shaimin shaimat yang berbahagia, demikian sepenggal kisah dari Ibnu Umar yang warok, zahid, zuhud dan solih, yang senantiasa ia meniru, mencontoh Rasulullah dalam hal yang sekecil sampai tadi dicontohkan,
ketika Rasulullah pernah berputar-putar, kemudian berhenti, terus sholat 2 rakaat, maka ia pun mengikuti apa yang ia lihatnya dari Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lagi kurang enak badan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat sekalian